Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat membahas salah satu materi penting dalam hukum acara perdata, yaitu replik dan duplik. Perkenalkan, nama saya Zahra Rinisa dari Hukum Tata Negara kelas HTNF NPM 2321020306. Materi ini saya ambil dari kelompok 5 dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Materi ini membahas apa itu replik dan duplik, bagaimana kedudukannya dalam hukum acara perdata, serta apa fungsi dalam proses persidangan. Pendahuluan, dalam proses peradilan, terutama perkara hukum acara perdata, terdapat tahapan penting yang melibatkan pertukaran pendapat dan argumentasi hukum antara pihak penggugat dan tergugat. Replik adalah tanggapan atau jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan balik tergugat terhadap replik penggugat. Kedua dokumen ini menjadi wujud penerapan asas audi L alteram patrem, yaitu asas dengarkan kedua belah pihak sebagai dasar keadilan dalam peradilan. Namun praktiknya banyak pihak yang belum memahami secara mendalam tentang fungsi dan tata cara penyusunan replik dan publik. Padahal kesalahan replik dan kesalahan dalam penyusunan dapat melemahkan posisi hukum pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap praktisi hukum memahami pengertian, fungsi, dan peran strategis replik dan duplik dalam proses persidangan. Bab kedua, pembahasan. Kedudukan replik dan duplik dalam hukum acara perdata. Dalam perkara perdata, proses persidangan biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu gugatan, yaitu pengajuan tuntutan oleh penggugat. Yang kedua, jawaban dari tergugat. Dan yang ketiga, replik dari penggugat sebagai tanggapan atas jawaban tergugat. Keempat, duplik dari tergugat sebagai balasan atas replik. Dan yang kelima, yang terakhir, tahapan pembuktian. Setelah penggugat mengajukan replik, ia berusaha memperkuat dalil dan menjawab bantahan tergugat. Kemudian, tergugat mengajukan duplik untuk menegaskan kembali pembelaannya. Proses ini menunjukkan adanya keseimbangan hak antara kedua pihak sebelum hakim masuk ke tahap pembuktian. Tahapan replik dan duplik bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan wadah dialog hukum tertulis di mana masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya secara sistematis dan logis. B. Fungsi replik dan duplik. Secara umum, fungsi replik dan duplik ada dua, yaitu yang pertama sebagai sarana klarifikasi dan sanggahan, dan yang pertama sebagai sarana klarifikasi dan sanggahan, yaitu ada beberapa replik digunakan penggugat untuk memperjelas argumentasi, memperkuat bukti, serta membantah alasan tergugat. Terus selanjutnya, duplik digunakan tergugat untuk menanggapi replik dan menegaskan pembelaan. Melalui proses ini, hakim mendapatkan gambaran lengkap dan terperinci mengenai posisi kedua pihak. Dan yang kedua, sebagai alat memperjelas posisi hukum masing-masing pihak. Penggugat berposisi sebagai pihak yang menuntut perlindungan hukum atas hak yang dilanggar. Sementara tergugat adalah pihak yang dituntut harus membela diri. Dengan adanya replik dan duplik adalah memastikan proses persidangan berjalan adil, transparan, dan berimbang. C. Contoh praktis kasus sengketa wan prestasi. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus sederhananya, wanpres antara dua perusahaan. Yang pertama itu ada PT A sebagai penggugat dan PT B sebagai tergugat. PT A penggugat PT B karena terlambat membayar barang yang telah dikirim. Dalam perjanjian, pembayaran seharusnya dilakukan 30 hari setelah barang diterima. Namun, PT B harus membayar setelah 60 hari. Jawaban tergugat atau PTB mengaku terlambat karena kesulitan keuangan dan mengajukan alasan force majeure. Selanjutnya, replik penggugat atau PTB membantah alasan tersebut karena tidak ada bukti sah tentang keadaan memaksa atau keterlambatan tetap dianggap non prestasi. Dan selanjutnya ada duplik tergugat dari PTB.
memberikan bukti tambahan, dan memohon pertimbangan hakim atas kondisi keuangan yang tidak terduga. Yang terakhir, penutup. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik itu adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Yang kedua, keduanya merupakan sarana penting untuk menegaskan argumentasi hukum, memperjelas fakta, serta membantu hakim menilai perkara secara objektif. Yang ketiga, proses replik dan duplik mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum acara perdata. Dengan memahami struktur dan fungsi keduanya, para pihak dapat menyusun argumen hukum dengan lebih kuat serta menghindari kesalahan prosedural dalam persidangan. Pada akhirnya, replik dan duplik bukan hanya alat formal, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Demikian ringkasan makalah berjudul Replik dan Duplik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai tahapan dan fungsi penting dalam hukum acara perdata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit kah?